Pak Jokowi itu dulu menurut Pak Heri itu belajar ke tempat Dari Pak Pak Heri. Heri. Ya, Ya, ya. tiap Jumat malam. Oh, Cuman Dolan ya ke itu, Jogja. begitu ketemu lupa. Waktu itu kan banyak kasus di DPRD itu. Ini kalau misalnya kamu nggak maju, gitu, nanti yang itu isi, maka yang isi orang-orang itu DPRD nanti kacau lagi, tidak sesuai dengan harapan. Yuk, yuk gue maju. Ini bagus itu. Itu dulu itu memberi pesan ke anak-anaknya itu. Anak-anak itu berarti bapaknya saya itu. Itu nek jabatan ojo njaluk. Tapi kalau nek dinai ojo ditolak. Karena kalau ditolak nanti yang ngisi orang yang nggak bener malah repot. Disuruh ngisi pengajian di daerah minggir ya. Nah kemudian diajak ke gedung yang belum jadi. Feeling politik saya mengatakan iki mesti kon ngerampung. Bener. Jadi begitu selesai, Pak ini gedung pertemuan belum jadi ini. Habisnya berapa? Ya Pak Afnan. Alhamdulillah Mas Tia. Begini nih. Ini hari libur teman-teman. Saya sowan ke kantor dan kantornya masih buka dan banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Jadi katanya kalau politisi itu nggak ada hari libur. Nggak ada. Kalau hari libur malah kegiatannya lebih banyak. Oh lebih banyak? Iya. Daripada hari-hari kerja. Hari biasa ya. DPD RI ini periode keberapa Pak? 3 ya? 3 ya. Jadi Pak Afnan ini memulai aktivitas politiknya di tahun 2004. DPRD dulu. Dulu DPRD ya, DIY. Belajarnya dari DPRD. DPRD DIY mewakili dapil kota aja. Ya. Kota ini termasuk persaingannya tinggi Pak karena kotanya kecil. Cuma 6 kursi ya Pak. Kita waktu itu 7 ya. 7 ya. 7 kursi ya. Dan karena kotanya kecil, kemudian pesaing kita itu kan banyak incumbent dulu. Saya kan orang baru. Iya. Nah maka ya alhamdulillah menjadi kejutan kalau karena rata-rata incumbent itu sudah menguasai teritori. Iya, udah ngoyot Pak ya. Udah ngoyot. Jadi kalau saya masuk gitu ya yo banyak yang terheran-heran. Tapi kalau saya enggak, karena saya kan aktivitas di organisasi udah lama. Sejak dari ranting, cabang, daerah, wilayah gitu. Di perserikatan. Di perserikatan. Jadi ya koneksinya banyak. Iya. Itu yang membantu. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah bilang bahwa menjadi Muhammadiyah sebelum lahir, maka Pak Afnan ini salah satunya. Iya. Dan di nama belakang beliau ini ada nama Hadi Kusumo. Ini beliau masih cucu Pak ya? Cucu dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, teman-teman perlu tahu Ki Bagus Hadi Kusumo adalah salah satu anggota BPU PKI, pahlawan nasional, dan pernah juga menjadi ketua umum Perserikatan Muhammadiyah. Ya, betul. Kayaknya di masa kemerdekaan ya, Pak. Ya, masa-masa itu. Zaman Jepang lah. Zaman Jepang sampai kemerdekaan. Ya. Kalau Pak Afnan itu garis ayah Pak ya? Bapak ya, dari Bapak. Menangnya bukan Pak kalian simbah itu? Enggak ya? Beliau itu meninggalkan tahun 50-an. Pak Afnan lahir 67. Ya. 17 tahun. Ya. Kita 10 tahun Pak selisihnya Pak. Saya cuma dapat cerita aja tentang kakek. Apa Pak ini yang biasanya kan orang-orang besar punya nasihat khusus untuk keluarganya gitu. Kakek itu orangnya pendiriannya itu tegas ya. Pendiriannya tegas. Jadi kalau sesuatu sudah diputuskan itu ya harus dipertahankan. Tidak boleh kemudian belok di tengah jalan, nggak boleh. Termasuk waktu itu Pancasila kan sudah
diputuskan yang sila pertama itu diputuskan oleh tim 9. Nah itu harus dipertahankan sampai bisa dibatalkan dengan rapat tim 9. Tapi waktu itu kan Bung Karno tidak mengumpulkan tim 9 lagi, tapi ngelobi personal satu persatu. Itu yang tidak diinginkan sebenarnya. Tuh. Boleh dirubah tapi kembali kepada forum yang mensepakati sebelumnya. Betul. Yang kedua, beliau itu memberikan pelajaran kepada kita ya, anak cucunya itu pola hidup sederhana. Beliau itu penganut zuhud. Zuhud ya. Zuhud itu bukan menjauhkan diri dari dunia enggak, cuman bagaimana mengelola dunia ini untuk tujuan di akhirat. Itu zuhud. Jadi, dan berorientasi lebih pada kemaslahatan orang banyak. Orang banyak. Kemudian beliau juga punya prinsip mencari pemimpin itu gampang. Caranya bagaimana? Caranya adalah dilihat dapurnya. Dapur. Pawon. Kalau dapurnya itu ya isinya makanan-makanan mewah itu. Sementara lingkungan sekitarnya masih banyak orang yang tidak makan. Tidak makan ya. Maka ditinggalkan. Nggak layak menjadi pemimpin. Nggak layak jadi pemimpin. Karena berarti orang tersebut tidak memperhatikan lingkungannya. Wah ini sederhana. Kayaknya kita perlu ke dapurnya Pak. Itu boleh. Lain waktu. Saya ngalami itu. Jadi ketika pengurus PWM, saya DPD yang pertama. Yang mewakili Persyarikatan, Pak? Persyarikatan, itu pertama kali. Saya kan didatangi. 7 pengurus harian pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ada Profesor Bambang Cipto, ada Pak Isnawan, Pak Azman, Pak Untung, Pak Nardi, ada 7 lah. Nah itu ketika datang ke rumah saya itu pura-pura ke toilet. Toilet kok rombongan itu. Saya tahu berarti pengen lihat pawon kami itu. Ya pawon, kalau rumah saya kan sederhana. Pawon kami ya sederhana. Itu yang akhirnya ya tetap jalan. Nah, banyak anak cucunya yang sukses ya bagus itu. Tetapi dari sisi finansial nggak diperlihatkan. Tidak flexing lah. Kalau orang Sunda itu flexing. Nggak ada. Ada yang jadi rektor, profesor itu. Ya rumahnya gitu-gitu aja. Ini benar-benar dipegang gitu ya, menjadi budaya keluarga besar. Iya, karena DNA itu. DNA-nya begitu. Jadi kalau kita kok ngane-aneh itu malah sama keluarga besar itu, iki wong arep ngopo ta iki? Bisa-bisa dicoret dari kakak itu. Kalau anak sekarang bilang dicoret dari kakak itu. Saya itu sama itu staf-staf saya, tim sukses itu dikatakan orang yang aneh gitu ya. Jadi 3 periode DPD, 1 periode DPRD, mobil itu hanya Avanza sama Gia. Ini ganti lah, saya dipaksa ganti. Enggak. Prinsip dasarnya itu adalah fungsional. Bukan. Kalau lebih dari itu kan lebih dari fungsional berarti melihat dari estetika. Kalau saya enggak, fungsional aja. Kalau pakai itu sudah cukup, ngapain beli yang lain? Uang kita bisa digunakan untuk yang lain. Luar biasa. Itu DNA-nya begitu. Jadi kalau dipaksa-paksa untuk ya susah, Pak. Jadi meski tidak sempat bertemu dengan kakek, tapi warisannya itu. Nilai-nilainya dipegang teguh sama anak cucu, Pak ya. Betul, karena anak-anaknya itu, kakek saya itu cerita ke kita. Diwariskan ya ini. Mbahmu ini. Tidak hanya ayah, Pak ya. Paman-paman juga nyampaikan. Iya, sama, cerita. Mbahmu ini. Jadi berarti ya DNA-nya kita seperti itu. Dulu Ki Bagus itu kan anggota BPUPKI. Disuruh beli mobil, nggak mau. Ya cukup
beliau itu sering naik tram, naik becak gitu. Iya. Nggak pernah pakai mobil gitu. Padahal kalau BPU PKI ya waktu itu kan berarti anggota konstituante, anggota DPR RI kan. Betul, dan jumlahnya kan nggak banyak kan Pak ya? Nggak banyak itu ya bisa lah kalau Iya. tapi nggak dilakukan. Karena ingin memberi contoh ke anak cucunya itu. Yang lebih penting pada fungsinya ya. Betul, fungsinya dan kalau sudah memegang jabatan itu kan sebenarnya yang dibutuhkan itu ini pemikirannya, kemudian kebijakannya. Bukan mobilnya, orang nggak bakal lihat mobil. Bukan kendaraannya, kendaraannya nggak berdampak kepada masyarakat lah ya. Enggak, tapi ide dan kebijakannya ya. Nggak ada pengaruhnya. Kalau kembali ke ini Pak, masa kecil Pak Afnan berarti banyak di Kauman ya? Ya, saya banyak di Kauman. SD di mana Pak? Saya di SD Muhammadiyah Ngupasan. Ya banyak kenangan di sana. SD Muhammadiyah Ngupasan itu sekolah dasar yang pada waktu itu ya, itu ternama lah. Ternama. Favorit. Favorit. Jadi belum ada SD Muhammadiyah Sapen, belum ada Sukonandi. Nah, itu yang favorit itu, SD Muhammadiyah Ngupasan. Banyak menelorkan orang-orang yang berhasil gitu. Tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar kayak Pak Heri Yudianto. Oh, SD sama ya? Sana. Kakak kelas atau adik kelas? Oh ya, senior saya. Kelas, ya? Senior jauh itu. Oh iya. Wah, ini berarti akan ngikutin gitu nanti. Bismillah. Ada Dr. Fauzi Busro Mukodas. Oh. Jadi jebolan-jebolan SD dari SD. Dengar-dengar juga dulu Pertamina direkturnya ada namanya Faisal Abdau. Faisal Abdau. Nah, itu dari Ngupasan. Taufik Ismail. Penyair itu. Taufik Ismail penyair. Dari SD Muhammadiyah Ngupasan. Pak Dasron Hamid. Masih banyak lagi. Nah, lingkungan itu yang kemudian membentuk karakter kita. Lingkungan belajar itu. Di sekolah. Nah, kalau di kampung lebih membentuk lagi. Jadi di kampung itu kita kampung Kauman itu kan orangnya anak-anak kecil itu kan beling-beling kalau banyak. Dan banyak lah ya. Banyak. Nah, pada waktu zaman saya banyak. Karena KB gagal. Nah, karena beli, maka dituntut kita supaya bisa apa? Bela survival. Diri. Survival itu bela diri. Menghadapi wong beling. Itu makanya jadi pendekar nanti. Nah, itu maka latihan pencaksilat. Sebelum tapak suci saya ikut karate dulu. Karate. Itu sejak? Masih kecil, saya sejak 5 SD. SD ya? Nah, begitu kelas 6 pindah tapak. 1 SMP pindah tapak suci. SMP di mana Pak? SMP Negeri 8. Oh, jadi kombinasi ini anak sekolah Muhammadiyah dengan negeri Pak ya? Negeri. Kemudian SMA-nya saya itu kan mau daftar SMA 3. Tapi bapak saya nggak setuju. Kamu kalau sekolah di negeri nanti bayari. Wes sekolah Muhammadiyah. Harus jadi contoh warga Muhammadiyah yang lain Pak ya? Akhirnya ya sekolah di SMA Muhammadiyah 1. UI, dulunya? Kemudian ke UGM. Kalau di situ sudah bapak nggak bisa intervensi kan. Waktu itu karena yang sekolah Universitas Muhammadiyah kan belum besar ya. Iya. Belum seperti sekarang. Jadi saya wes di UGM. Tapi ya kombinasi Muhammadiyah negeri. Muhammadiyah negeri ya. Jurusan apa di Gajah Mada? Fakultas Sastra. Oh, sastra. Sastra ya. Jurusan program studi? Nusantara. Sastra Nusantara. Sastra Timur kalau dulu bilang. Kalau Pak Hadabi itu sejarah ya? Sejarah. Uhamamah ya berarti ya? Uhamamah itu sama sastra Timur dulu. Tapi beliau memperdalam yang Timur Tengah ya. Dosen saya dulu, dekan malah waktu itu. Sempat di demo gitu. Saya berarti ini sastrawan tuh Pak? Sastrawan. Pak Afnan.
gabungan antara pendekar dan sastrawan gitu. Nah, pernah dengar cerita Hopingho nggak? Iya. Pendekar Kelana. Itu sastrawan itu, pendekar Kelana. Iya. Romantis ini orangnya. Ya tapi intinya kalau prinsip hidup saya ya kalau golek konco sak oke. Jadi cari teman sebanyak-banyak. Jangan cari musuh. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 masih kurang. Ya. Itu yang akan membantu kita. Iya. Kenapa pada akhirnya 2004 memilih menjadi politisi, Pak? Ya. Karena dari niat jenengan atau ada yang meminta atau bagaimana? Nah, itu sebenarnya bukan niat saya. Saya itu sudah mapan kok. Saya itu di kantor, kepala kantor, terus mapan. Ya. Sudah Jadi walaupun mungkin gaji kepala kantor tidak sebesar kepala kantor yang lain, tapi bisa nyambi, makelaran, tanah, mobil. Itu yang paling banyak mas sebenarnya makelarannya itu duitnya. Bisa nabung. Nah, tapi teman-teman Muhammadiyah waktu itu, yang di pimpinan Muhammadiyah itu, ini waktu itu kan banyak kasus DPRD itu. Ini kalau misalnya kamu nggak maju, gitu, nanti yang isi, itu maka yang isi orang-orang itu DPRD nanti kacau lagi, tidak sesuai dengan harapan. Yuk maju. Nah tapi ya teman-teman ya gitu, mengongkon-ngongkon maju, biaya dewe gitu, biaya sendiri, nanti jaringan yang boleh jaringan sendiri. Tapi 2004 kan masih belum begitu pragmatis kan Pak ya, saat itu? Belum. Ya. Sudah ada tapi nggak banyak. Iya. Kalau ini kan merasa. Masih di bawah meja gitu. Sekarang kan di bawah sak meja-mejanya. Nah, kemudian waktu itu saya ya sudahlah, Bismillah. Itu kali pertama ikut kompetisi pemilu ya, dan langsung jadi Pak ya? Iya. Dan lawannya berat-berat. Iya, tadi ngoyot-ngoyot tadi. Incumbent banyak incumbent, dan di internal kita juga incumbent-nya 3 gitu ya. Tapi ya itu karena mungkin karena temennya banyak gitu, sehingga banyak yang bantu, dan akhirnya lumayan dapat 8.000 suara. Satu habis 80 juta. Jadi nek dihitung satu suara? Nek dihitung satu suara 10.000 ya. Iya. Itu efisien banget Pak itu Pak. Efisien banget. Tapi yo enggak hitung-hitungan gitulah itu kan. Itu tapi zaman dulu. Kalau DPD beda lagi ceritanya. Kok enggak lanjut jalur ke tadi ya diminta oleh persyarikatan untuk teman-teman persyarikatan masuk DPRD, tugasnya adalah memperbaiki. Dan berhasil. Berhasil artinya berhasilnya bagaimana? Berhasilnya itu adalah tolak ukurnya kan mesti ada berhasil apa enggak. Kasus-kasus yang persoalan korupsi itu ketika zaman saya itu enggak banyak. Menurun Pak ya? Dari periode sebelumnya? Dari sebelumnya ada kasus Pak, yang CEC itu kan. Iya. Nah ketika saya nggak ada. Termasuk yang AMPS atau kartu-kartu itu ya? Dana purna tugas, DPT kota waktu itu. Zaman saya nggak ada. Jadi dulu itu bukan yang provider itu loh Pak? Ya. Apa lupa namanya? Iya. Provinsi kan itu ya? Waktu itu Sekda kan kena kalau itu. Ya. Nah, zaman saya udah nggak muncul. Karena kita cermati ya. Nah, waktu itu setelah kita dilantik itu, karena saya pimpinan komisi, maka mitra kerja kita kumpulkan, kepala-kepalanya itu. Udah kumpul, makan di Nyonya Soeharti. Kita sampaikan gagasan kita, mimpi kita. Pak, ini sesuai dengan amanat reformasi, kita harus bersih loh penyelenggaraan pemerintahan itu.
bertanggung jawab loh. Nah, akhirnya sepakat. Oh iya Pak, siap kita. Nanti kita tahu bahwa eksekutif itu nggak jalan sendiri. Iya. Ini teman-teman legislatif itu yang suka mengganggu kan. Maka sudah kita jamin. Pokoknya kalau ada teman legislatif di komisi kita yang main itu akan kita cegah. Yeah. Kemudian kalau ada mereka yang lobby-lobby ke kepala dinas, kepala badan gitu, tolong laporkan ke kami, nanti kita yang. Oh dan ya, berjalan itu ya? Berjalan Pak, dan mereka seneng. Iya, nggak diregon ya. Iya, tidak diganggu karena direcokin. Misalnya begini, kalau anggota dewan misalnya waktu itu minta uang, tambahan uang saku, tambahan ini, beli pulsa, macam-macam itu di pos anggaran, di nomenklaturnya itu nggak ada. Nggak ada. Maka akan dicarikan penggantinya. Caranya bagaimana? Mereka eksekutif itu akan memotong bantuan, kemudian memarkup. Gitu. Jadi karena ada ketentuan itu mereka tidak itu motong, tidak. Dan senang sebenarnya ya eksekutif. Mereka senang. Karena orang markup, potong bantuan itu ya deg-degan. Gitu. Iya. Ya temuan BPK gimana? Ya. Padahal yang menikmati orang lain, bukan dia. Repot itu yang menikmati diri sendiri masih lumayan lah ya. Ya, nah itu alhamdulillah jalan, nggak ada temuan. Iya. Cuman dulu pernah ada temuan dan itu lembaga ya, namanya Tunjangan Komunikasi Intensif, TKI. TKI itu disahkan suratnya itu muncul bulan Oktober, berlaku surut sejak Januari. Ya kan nggak umum itu. Iya. Yang dipersoalkan yang surutnya itu. Yang surut. Ya, yang 9 nggak bulan. Boleh, karena undang-undang itu tidak boleh retroaktif. Iya. Harus proaktif. Retroaktif itu berlaku surut. Karena merugikan orang lain. Nah, maka harus proaktif. Proaktif itu ke depan. Teman-teman yang sudah terlanjur ngambil ya Kembalikan. Saya ditanya wartawan, Mas, aku yang balik kira ora. Kok orang balik nek temuan gimana gitu. Oh, saya nggak ngambil kok temuan. Saya nggak ngambil karena saya tahu nggak boleh. Nggak berlaku surut. Saya udah konsultasi dulu sama teman-teman saya yang di BPK. Reso Pak, ya wes nggak ngambil. 2009 akhirnya ditugaskan untuk ke Jakarta DPD. Melalui jalur DPD. Betul. Dan pertarungannya juga maut itu. Itu kan banyak tokoh, Jadi ibaratnya dapat sparring partner yang kelas berat. Kelas berat. Ada yang jadi ketua DPR RI ya, Pak Tarjo ya. Mbak Tarjo ya saat itu. Tarjo. Ada yang macam-macam lah, itu kelas berat. Tapi alhamdulillah katut. Kemudian yang kedua juga begitu, lawannya ya berat-berat gitu. Apalagi kalau yang pertama itu saya ada juga aktivis Muhammadiyah yang maju. Itu kan lebih menantang lagi. Iya. Terbagi suaranya ya. Betul. Sama dengan yang saya maju yang ketiga. Itu. Tapi ya itulah dinamikanya. Dinamika yang kedua, proses hidup itu ya kayak gitu. Iya. Nggak boleh dihindari, harus dihadapi. 3 periode di DPD apa ini Pak catatannya? Kalau yang pertama itu kita sukses mengawal Undang-Undang Keistimewaan. Oh iya. Yang akhirnya ada dana keistimewaan. Iya. Cuman ya itu kita ngawal dana Undang-Undang Keistimewaan, ada dana keistimewaan. DPD-nya jadi gak istimewa. Ketika kita merekomendasi konstituen untuk dapat dana keistimewaan malah rentuk. Jadi cukup ngawal aja. Itu sebenarnya kacang lupa kulitnya. Kalau saya sih, ya lah perjuangan itu semua. Gak apa-apa. Banyak kok suka dukanya di sana. Dukanya itu kalau kita dimintai ngawal, mendampingi advokasi itu gagal itu
Karena persepsi masyarakat mungkin masih sama aja antara DPR dengan DPD itu kewenangannya dianggap sama gitu. Ya. Padahal kan jauh banget lah ya. Jauh. Kalau DPR itu kan punya hak anggaran. Iya. Dia punya alat untuk menekan eksekutif. Betul. Di anggaran. Iya. Saya tahu gitu, wong saya pengalaman di DPRD. Iya betul. Tapi kalau DPD nggak ada anggaran. Yang mau menekan gimana mau menekan? Tetapi itu bisa diatasi ya dengan apa? Kekancan. Tadi ya kuncinya tadi akeh kancan ya. Akeh kancan. Misalnya teman saya SMA dulu. Iya. Oh ternyata dia jadi pejabat di kementerian apa? Nah, itu yang kita lakukan. Tapi kalau model tadi ngancam, tidak itu nggak bisa. Karena nggak punya kewenangan itu. Oke. Ini setelah 3 periode kemudian akan ke eksekutif, Pak. Nah itu juga teman-teman. Oh teman-teman Pak. Itu bukan kehendak saya itu pensiun lah. Aku tak nyiapke toto-toto gue pensiun. Iya. Saya udah beli tanah di Kulon Progo lah 6.000 meter. Mau saya pakai untuk bikin pesantren loh. Pendopo kan untuk latihan tapak suci itu. Oh iya. Oh ya beliau ini ketua umum pimpinan pusat tapak suci. Ya. Itu kemudian saya bikin rumah di situ, ada kandang kambing, kemudian ada kebun durian. Di Kalibawang itu. Sudah mulai naik Pak? Ini sudah baru dipotongi, pohon-pohon itu baru dipotong. Nah, dari situ itu sebenarnya udah siap-siap. Nah, dolanan ini di Kalibawang aja. Matuk Pandito. Kemudian ada suatu pertemuan di situ. Kemudian tokoh kota dulu gitu. Kowe maju yo. Habis iki, wah ora Pak, aku wis ora. Nek ora kowe sapa? Lanjut piye iki? Ya wis kowe maju. Itu ya wis bismillah. Iya. Jadi bukan kehendak Pak, itu karena teman-teman itu. Iya. Dan kalau kita lihat polanya kan dari 2004 juga ditugaskan ya, gampangnya gitu kan Pak. Pertanyaannya kenapa? Iya. Bagus itu. Itu dulu itu memberi pesan ke anak-anaknya itu. Anak-anak itu berarti bapaknya saya itu. Itu nek jabatan ojo njaluk. Tapi kalau nek dinai ojo ditolak. Karena kalau ditolak nanti yang isi orang yang nggak benar malah repot. Mudaratnya lebih banyak. Ya sehingga saya nggak minta. Nggak pernah minta, tapi teman-teman yang maju ya. Dan tadi saya katakan kan kalau membaca polanya 2004 diminta maju, teman-teman, meskipun kalau guyonnya Pak Afnan ini ya nyurung nih terus. Ya konsekuensinya kita. Tapi kan jadi gitu. Jadi artinya track record Pak Afnan ini kan kalau hari ini kan kalau teman-teman politisi yang lagi diomongkan terus kan Pak Jokowi, track recordnya kan nggak pernah kalah juga. Nggak pernah kalah. Nah ini Pak Afnan ini kan juga polanya track recordnya nggak pernah kalah dan nggak pernah minta jabatan gitu kan. Nggak pernah. Artinya ditugaskan oleh. Saya itu tahun 2019 sudah ngomong. Terakhir Pak. Wis rampung, aku tak ora, sing ganti yuk sapa? Belum ada yang siap. Akhirnya jalan lagi. Nah, tapi saya udah bilang, ini terakhir, kita cari orang, kita siapkan. Iya. Ketemulah Sauki itu. Di pen campur Mas Sauki. Iya. Terus Pak Afnan sudah pengen pensiun, ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Itu. Jadi ya itu tokoh Jogja itu tadi ya. Tapi kalau kita lihat tradisi orang-orang besar seperti Sultan Agung kan juga kayak gitu Pak. Ya sebenarnya nggak pingin gitu. Ya. Terus sejarah hadisnya gitu toh. Iya. Hadisnya itu menyatakan bahwa tidak boleh orang minta jabatan itu. Karena kalau minta berarti punya interest. Iya. Tidak boleh.
pernah ada kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari ya. Iya, iya. Yang minta sama Rasulullah nggak dikasih. Padahal orangnya jujur, orangnya itu soleh lah, dermawan ini. Nah, kenapa Rasulullah tidak memberikan itu? Padahal minta itu. Ternyata Rasulullah bilang, kamu itu nggak tahu resiko yang harus dihadapi ketika kamu jadi pemimpin nanti. Kalau gagal masuk neraka. Padahal kamu orang baik. Jadi dilarang karena disayang sebenarnya. Ya. Tapi kalau maju tanpa punya ambisi itu kan memang jadi lebih easy going gitu ya. Iya. Lebih enteng ya. Lebih nggak ada beban. Iya, iya. Kalau menang ya alhamdulillah. Kalau kalah ya nggak ada beban kalah. Ya memang begitu. Oke. Kita lanjut bicara masalah kota Jogja, Pak. Ya, menurut Pak Afnan ini, kalau misalnya ditakdirkan Pak Afnan mendapatkan amanat menjadi orang nomor 1 di kota Jogja, kira-kira dalam 5 tahun 1 periode itu apa yang akan digenjot gitu atau yang dikejar gitu? Kita harus tahu potensi dulu ya sebelum mana. Potensi kita itu kan 3. 1 pariwisata, 2 budaya, 3 pendidikan. Itu potensi kita. Yang implikasinya secara langsung maupun tidak langsung itu berimbas ke masyarakat. Misalnya secara ekonomi, dengan adanya pariwisata, pengembangan budaya, pendidikan itu sangat berimbas ke masyarakat. Muncul kos-kosan, muncul bisnis fotokopi, rumah makan di mana-mana, kemudian toko alat tulis kantor, macam-macam, bisnis persewaan dan seterusnya. Dari yang besar sampai yang kecil ya? Iya, benar. Nah, itu efek yang ke masyarakat ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Nah, tapi selain itu potensi ekonomi kan, kemudian dari sisi budaya itu ternyata berpengaruh juga. Dengan masuknya orang-orang dari luar, itu akhirnya terjadi istilahnya akulturasi. Jadi kultur itu campur aduk. Yang tadinya orang Jawa itu kan tertutup, nerimo, ikhlasan. Ini karena ini orang-orang luar masuk itu akhirnya jadi lebih terbuka. Kemudian ya lebih berani menyampaikan gitu. Saya tidak mengatakan ngeyel ya, tapi berani menyampaikan. Positif berarti Pak. Positif. Itu implikasinya. Implikasinya. Dari sisi budaya, kalau tadi ekonomi budaya. Dari sisi sosial ya ada implikasinya juga dengan banyaknya masuk wisatawan. Itu akhirnya ya tenggang rasa, kemudian Tepo Sliro itu mulai pudar. Kalau dulu saya masih ingat di kampung saya itu orang sudah tahu sendiri. Kalau masuk kampung naik kendaraan dituntun. Nggak perlu ditulisi dilarang naik kendaraan, itu sudah tahu sendiri, dituntun. Tapi sekarang nggak bisa. Itu implikasi sosial. Jadi harus ditulis dilarang naik kendaraan. Itu pun masih banyak yang ngeyel. Masih banyak yang ngeyel numpak kendaraan. Dilarang naik kendaraan kecuali bersedia menghadapi maut itu. Itu lebih karena apa? Karena banyak yang ngeyel. Jadi kalau dulu enggak. Dulu itu Tepo Sliro pangerten segala itu. Nah, karena ada itu akulturasi budaya, maka implikasinya ke sosial. Sosial yang ya mau tidak mau itu ya seperti ini. Nah, karena itu sebenarnya menjadi potensi, tetapi sekaligus di sisi lain ya itu menjadi weakness, kelemahan, melemahkan kita. Orang jadi
lupa dengan ajaran-ajaran Jawa. Iya. Gotong royong, itu jadi berkurang. Nah, itu menjadi kelemahan kita. Nah, maka yang harus kita lakukan dengan 3 hal itu adalah kota Jogja. Kalau ingin tetap menjadi kota wisata, kota budaya, kota pendidikan, itu satu, kotanya itu harus aman dan tertib. Kotanya itu harus bersih. Kotanya itu harus terang. Aman kan terang. Kemudian masyarakatnya itu harus aware dengan. Nah, ini tuntutan, karena kalau ingin bertahan seperti itu ya seperti ini tuntutannya itu. Kalau yang disebutkan Pak Afnan tadi kan semuanya sudah ada contoh problemnya, Pak. Aman, salah satu masalahnya kan gede. Betul. Bersih. Nah, kita hari ini lagi menghadapi masalah sampah. Betul. Terus berarti terang itu banyak yang gelap kalau malam sekarang ini. Kemarin kan saya baca itu ada wacana, ini misalnya contoh ring road mau dihilangkan separatornya, itu kan komennya netizen, yang paling penting itu lampunya dibenerin gitu, karena banyak yang gelap dan dari yang gelap itu bikin resiko kecelakaan. Nah, itu dulu yang dilakukan Pak Heri itu. Jadi bagaimana jalan-jalan itu terang. Padang ya. Bagaimana caranya? Ya negosiasi dengan PLN dong. Iya. Jadi kalau tagihan rumah tangga itu besar, karena ini sosial, bisa lebih dapat diskon lah. Iya. Itu caranya begitu. Nah, kita itu bukan daerah yang penghasil sumber daya alam. Nggak punya sumber daya alam. Nggak ada. Kalau penghasil sumber daya alam enak, karena nanti ada dapat sharing fee atau keuntungan bagi hasil. Kalau ini nggak ada. Maka kita sangat menggantungkan dari potensi pendapatan pajak, retribusi, dan bantuan dari pusat ya. Dia PAD, DAU, DAK kan. Betul. Nah, maka yang dilakukan oleh pemerintah kota seharusnya mengoptimalkan dana ini, dioptimalkan betul untuk ya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat ke depan itu, maka pemerintah harus memberikan fasilitasi pada masyarakat supaya dia menjadi mandiri. Contohnya UMKM. Ya, UMKM. Kalau masyarakat bisa bekerja, ya, menjadi wirausaha, kemudian bisa mandiri gitu, itu maka pemerintah tinggal mengarahkan saja. Jadi setiap kegiatan yang menjadi inisiatif warga itu pemerintah tinggal memfasilitasi saja. Biayanya lebih efisien itu. Iya. Daripada mengadakan sendiri. Yang kedua, pemerintah harus banyak menyiapkan infrastruktur, terutama untuk ngemonah itu mengelola tradisi. Karena apa? Karena orang dari luar pengen ke Jogja itu pengen lihat tradisi itu, berwisata itu. Nah, jangan sampai itu malah hilang, ya. Jadi kekuatan. Jadi tradisi itu harus difasilitasi, supaya banyak orang yang datang ke sini. Kalau bicara masalah itu tadi Pak, berbagai program kegiatan pemerintah daerah itu kan ya tidak lepas dari anggaran kan gitu. Dan jadi kalau kita ketahui ya, apalagi Kota Jogja ini bukan punya penghasil sumber daya alam gitu, kan sangat tergantung pada ya APBD dan bantuan dari pemerintah pusat gitu. Nah sementara kalau kita tahu pemerintah pusat ya lagi punya gawe besar kan Pak gitu. Konon kan DAU, DAK juga sekarang dikurangi gitu ya, dibatasi karena program IKN dan seterusnya.
Nah, kira-kira bagaimana Pak, kalau ada ya kepentok dana yang cepat gitu ya? Ya itu tadi yang melanjutkan yang tadi berarti kita harus lebih banyak mengundang investor. Nah investor juga enggak tiba-tiba masuk, dia akan belajar dulu. Ini menguntungkan kira-kira ya satu menguntungkan apa enggak, infrastrukturnya gimana, sudah siap enggak? Kalau enggak siap dia enggak mau. Enggak mau. Memangnya mereka mau membangun infrastrukturnya dulu, enggak mau dia. Duitnya enggak oke. Itu yang mereka lakukan. Ya, jadi yang pertama kita mengundang banyak investasi. Yang kedua investor. Yang kedua kita juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang lain selain investasi. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu kan bisa menggunakan dana CSR, perusahaan Corporate Social Responsibility, dari pihak-pihak swasta maupun dari BUMN. Nah, itu akan sangat membantu dengan dana yang sangat terbatas yang dimiliki oleh Kota Jogja. Oke. Kalau melihat cerita Pak Afnan tadi berarti memang kiblatnya lebih banyak ke Pak Heri ya, Pak Afnan nantinya. Oh iya, karena realistis itu. Pak Heri itu legend Pak Heri itu. Iya. Wali kota yang legend. Iya, betul. Dirindukan Pak. Dia rasional. Rasional. Artinya setiap kegiatan itu sudah melalui studi. Orang ngiro-ngiro. Tidak ngiro-ngiro. Jadi dia sudah diperhitungkan. Oh ini yang mau langkahnya ini. Untuk mendukung 3 itu. Pendidikan, pariwisata, budaya. Langkahnya ini. Roadmap-nya itu ini. Berarti biayanya berapa kalau ini? Ini biayanya gitu. Jadi cetok. Jangan-jangan yang di belakangnya ini Pak Heri ini. Pokoknya pelanjut ya. Nah, kalau diskusi dengan beliau kan sering. Jadi tahu lah. Dan waktu itu kan saya juga mengikuti perjalanan beliau. Jadi tahu, oh ya. Tuh. Dan salah satu keunggulan Pak Heri itu kan mau mendengar masukan Pak. Betul. Pak Jokowi itu dulu menurut Pak Heri itu belajar ke tempat Pak Heri. Tiap Jumat malam. Cuman itu begitu ketemu lupa. Lupa. Ya nggak apa-apa. Oke. Terus ini Pak, ke arah persiapan yang lebih teknis ya, operasional. Kan ini pilkada nanti 27 November 2024. Untuk maju harus punya tiket 20% dari kursi DPRD ya. Kota ini 40 berarti 8 kursi. 8 kursi minimal. Sudah sejauh apa ini Pak? Upaya untuk mendapatkan tiket itu? Sudah. Jadi yang dulu datang ke kita itu kan Golkar. Meskipun sebenarnya ada tawaran dari partai besar yang lain. Itu awal-awal. Tapi yang datang langsung kan Golkar. Kemudian itu sudah tersosialisasi. Dan itu sudah agak lama Pak ya? Lama. Nah itu yang lebih lama lagi ada. Ada sebenarnya, yang minat. Jadi tahun pertama saya di periode 3 saya. Oh sudah, bribe. Tahun 2020. 2020 sudah. Tapi waktu itu kan kemudian berjalan ya. 2022 itu datanglah Golkar. Dan karena sama-sama punya niat baik untuk mensejahterakan masyarakat ya, ayo. Gayung bersambut. Nah, yang saya mungkin agak cocok itu. Satu, targetnya adalah mengurangi kampung-kampung kumuh. Kenapa? Karena ini kota wisata, Pak. Kota budaya. Kalau banyak kampung kumuh, berarti nggak cocok ini. Nggak layak jadi. Nggak layak. Nggak ada orang pengen berwisata kok di tempat kumuh. Nggak ada. Diinggati maksudnya teman-teman. Nah, itu harus dikurangi. Mengurangi angka kemiskinan. Kemudian
mengurangi angka pengangguran, serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang sakit, diberi layanan. Tapi Pak, pride terhadap sebagai warga kota itu masih besar. Karena tetangga saya, kan saya orang Bantul Pak, tetangga saya itu KTP-nya pada kota, nggak mau pindah KTP. Karena tunjangannya banyak. Jadi masih punya kebanggaan gitu ya. Ini kan memang perlu dirawat. Terus terkait masalah pemilu Pak secara khusus, ini kan ya tadi kalau kita juga sudah singgung di depan tadi, ini kan pemilu kita ini kan makin pragmatis Pak. Iya. Nah artinya kos politiknya juga makin besar gitu ya. Meskipun tentu sosial kapital juga saya kira menjadi modal yang sangat penting dan itu dimiliki oleh Pak Afnan, sudah terbukti sejak 2004 gitu. Tapi konon kan selain elektabilitas, kapasitas juga isi tas gitu ya. Itu menanggapi begitu gimana Pak? Ini Pak. Semuanya saling terkait ya. Politik itu mau diberi masalah biaya ini. Mau diberi uang 1 keranjang habis. Mau diberi uang 1 mobil habis. Mau diberi uang 1 truk habis. Itu apa? Nah, persoalannya adalah sampai sejauh mana penggunaan dana itu untuk pemenangan pilkada itu. Jadi kalau masalah jumlah itu atas nama pemenangan itu semua jadi perlu Pak ya? Jadi perlu. Cuman begini, kalau modal sosial itu sudah agak tinggi, itu jadi ongkos politiknya jadi agak rendah. Betul. Jadi yang selama ini saya alami itu adalah ketika modal sosialnya itu minim, maka untuk mengangkat citra diri itu memakai ini isi tas tadi modal isi tas itu. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau modal sosial kita itu rendah maka isi tasnya oke. Kalau modal sosialnya tinggi maka biayanya bisa itu berbanding terbalik. Sudah jadi rumus Pak. Rumusnya gitu. Rumusnya gitu. Yang saya alami. Dan kalau saya nyebutnya kan selain dari masyarakat pemilih, voter itu, kemudian calon itu ada kelompok masyarakat di tengah itu, panitia pemenangan itu. Kalau saya menyebutnya panitia pemenangan itu ya, broker politik ya, itu mungkin sudah ngerti ya kalau gayanya Pak Afnan itu gini itu kan mereka sudah hafal gitu ya. Ya artinya kan jadi tadi di ngendikake kalau untuk pemenangan itu kan mau jumlah berapa itu ya nggak pernah cukup kan? Nggak cukup, nggak pernah cukup. Ada aja alasan untuk mengajukan pemenangan itu. Yang penting begini, kalau biaya kayak gitu itu rasional aja. Misalnya mengadakan pengajian yang hadir 50 orang, mengajukan 5 juta nggak masuk akal kan? Mau diapakan itu? Tapi kalau yang rasional itu kita dukung, kita dorong. Dulu juga gitu pokoknya asal rasional kita biayai. Kalau enggak ya tinggalkan. Saya dulu pernah disuruh ngisi pengajian di daerah minggir ya. Nah kemudian diajak ke gedung yang belum jadi. Feeling politik saya mengatakan iki mesti kon ngerampung. Bener. Jadi begitu selesai, Pak ini gedung pertemuan belum jadi ini. Habisnya berapa? Nah, ini kalau menyelesaikan 500 juta. Oke. Sampean mau ngasih suara saya berapa? Insya Allah 90%, Pak. Orang 90% ini berapa? Kurang lebih 101 orang. Masuk akal nggak? 500 juta, 100 suara saya tambah 101. Kalau nggak tinggal. Tinggal. Dia mau nyari yang lain monggo lah. Silakan.
Karena apa? Karena saya tidak melulu maju kemudian menang, enggak. Tapi juga perlu pendidikan politik. Ya. Itu yang saya maksud. Saya ngerusak kalau masyarakat Kota Jogja kan, terutama panitia pemenangan tadi udah pada ngerti kan, udah hafal kalau Pak Afnan itu. Gitu. Iya. Ya. Apalagi politisi senior seperti Pak Afnan ini, saya kira ya sekali lagi masyarakat sudah penjalurnya mesti lebih rasional kan gitu. Iya. Betul. Memang harus rasional. Kalau enggak tinggal aja. Iya. Dulu saya di Tepus juga begitu. Tepus gunung gitu. Yang rusak seperti itu mungkin ya politisi-politisi baru yang tadi nggak punya kapital sosial gitu Pak. Iya, itu langsung bagi-bagi duit. Wah, ini nggak benar ini. Merusak pasaran. Ya pengennya instan. Iya. Kalau saya ini nggak ono jam Pak saya itu. Jam-jaman saya sehari bisa 3 pertemuan. Mau pas pemilu, mau nggak pemilu. Iya. Saya itu gitu. Nggak kalah sama Toko Madura ya. Toko Madura 24 jam. Mungkin 28 jam mana. Katanya minta dikurangi. Nah, yang kacau itu yang lisan itu. Lisan itu ratau ngetok, ratau medun, ratau itu ujuk-ujuk amplopnya sing medun. Iya. Nah, itu rusak. Ya demokrasi nggak begitulah. Demokrasi itu ada ikatan antara yang dipilih dengan yang memilih, ono ikatan. Ada kontrak sosialnya. Kontrak sosial. Kalau ini kan nggak begitu nuku selesai. Beli putus. Ini pancen kesel Pak. Iya. Pancen kesel. Ya di situ jariahnya kan Pak. Pahalanya. Iya. Saya itu pernah kok ngisi pengajian hujan deras ya. Kemudian lampunya mati, yang datang cuma 1 orang. Masya Allah. 1 padahal di jauh. Daerah sini, Umbelarjo. Di mana itu? Situ tuh, di Sorosutan ya. 1 orang, tetap tak isi. Cuman isinya ngomong-ngomong. Artinya diajak ngobrol. Menang itu di situ. Suara saya banyak. Karena dari 1 orang ini cerita. Wingi piye to kok ora teko ngene. Aku ora penak, mosok aku di sini. Arep ngantuk, ora sida ngantuk, Pak Afnan ngisi. Pakai lilin lagi. Iki koyo tak pikir malah koyo nang kelenteng ya. Pakai lilin. Tapi ya alhamdulillah. Artinya dengan tantangan seperti itu pun tidak akan berubah stylenya kan Pak ya? Enggak. Nasihat kakek tadi akan tetap dipegang ya. Ya itu. Pola hidup sederhana. Tapi sebagai seorang pendekar ya, kalau sudah bertarung ya siap bertarung Pak. Siap bertarung. Oh itu. Ya, kalau kaitannya dengan itu di forum kalau itu forum itu kalau nggak ya fisik gitu. Ya pernah di Jakarta. Nah itu keuntungannya jadi pendekar itu. Begitu pernah keluar jurusnya Pak? Ya, pernah. Pernah. Hmm. Tapi ya setelah itu ya wis selesai. Iya. Orang udah tahu kan, Pak. Oh, sudah. Hati-hati ya Pak Afnan. Jadi teman-teman menilai oh ini darah dingin. Karena nggak pernah marah. Iya. Senengnya guyon. Tapi begitu dianu ya itu darah dingin gitu. Baik Pak Afnan, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Kayaknya kalau nggak dibatasi ini bisa sampai berjam-jam Pak. Ya. Tapi kita batasi dulu. Mungkin lain waktu saya nyuwun berdali lagi untuk. Oh nggih siap. Ya, mungkin nanti kalau sudah semakin dekat dengan masa kampanye atau apa gitu, lihat situasi. Tadi kita punya PR sebenarnya melihat tawonnya Pak. Oh iya, ke rumah ya. Tawon saya itu ramu. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Iya. Saya itu juga pernah ada yang seperti Mas Dewo barang. Pak, sampean itu direhab ora iso nganggo mobil Pak. Ora iso nyetir mobil. Duwe mobil ora iso nyetir mobil. Saya bilang, anak aku ngedol iso ya. Ngedol mobil iso.
Lah ngopo dadak nyetir-nyetir Pak duwe driver. Ya. Nggih, gitu. Matur nuwun Pak Afnan, terima kasih sudah diberi banyak sharing. Kita tutup untuk sesi kita ini, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan narasumber yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.